Sementara itu, Wang Lin melintasi pegunungan, tatapannya menjadi dingin saat bergumam, Sekte Pedang Dalu, menarik, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencari informasi tentang senior Zhou Yi dan buah emas cemerlang itu. Tak lama kemudian, 3 sosok muncul di langit dan mendarat. Ketiganya adalah lelaki tua, dan energi pedang yang kuat terpancar dari pedang di punggung mereka. Di antara ketiganya, hanya 1 orang yang berada di tahap akhir pembentukan jiwa, 2 lainnya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Begitu pria bernama Guo melihat mereka bertiga, dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Murid generasi ke-6, Guo Xingyi memberi hormat pada paman guru." Kata Guo memberi hormat pada paman gurunya, kultivator formasi jiwa. Guo Jian sedikit tersenyum dan mengangguk. "Guo Xing, kemarilah dan sambut kedua tetua pavilion pedang," kata Guo Jian bergerak ke samping. Guo Xing segera berlutut dengan 1 kaki, dan berkata dengan lebih hormat, "Murid memberi hormat pada 2 panatua." Salah satu lelaki tua sedikit mengangguk dan berkata, "Berdiri dan bicaralah, apakah buah emas cemerlang itu kamu yang temukan?" Guo Xing segera berdiri dan menunjuk ke arah Qian Qin, "Wanita ini adalah temanku, buah emas cemerlang itu ditemukan oleh sektenya, tapi mereka dihalangi binatang iblis yang menjaganya," kata Guo Xin. Salah satu panatua itu menatap Qian Qin dan bertanya, "Gadis kecil, berapa banyak buah emas iblis yang kau lihat?" Qian Qin awalnya tidak mau bicara, tapi di bawah tatapan tajam lelaki tua itu, dia merasa tidak berdaya dan berkata, "Ada sekitar 100 buah." 100? Gumam panatua Guolun sedikit terkejut dan berkata dengan nada sedikit mencibir, "Binatang iblis yang menjaga 100 buah emas pasti sangat kuat, jadi mana mungkin sektemu bisa mengambilnya?" Qian Qin hanya diam meski dia marah dalam hatinya, namun pria berjubah putih di sampingnya berkata dengan marah, "Sekte kami menghabiskan banyak upaya dan panatua kami banyak yang terluka untuk menemukan buah emas iblis, tapi Sekte Pedang Dalu." Sebelum pria itu selesai bicara, Qian Qin memarahinya, "Diamlah." Pria yang marah itu menarik napas dan tidak bicara lagi. Guo Xing ragu sejenak sebelum berkata dengan hormat, "Panatua Guolun, Qian Qin adalah temanku, setelah mendapatkan buah emas, apa mungkin untuk memberinya 1? Guolun sedikit mengernyit. "Tidak masalah memberinya 1, tunjukkan jalannya." Qian Qin menghela napas dan menyimpan perasaan amarah di dalam hatinya, namun dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan dengan getir memasuki tanah iblis utara bumi. Dia tahu betapa kuatnya Sekte Pedang Daluo, siapapun yang berani melawan mereka akan dihabisi. Sementara itu Wang Lin terbang ke arah tanah iblis utara dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, sambil terus memahami berbagai perubahan dalam mantra pembantaian surgawi, dan cara mengubah kekuatan hidup menjadi segel kekuatan hidup. Pegunungan di sekitarnya benar-benar sunyi, saat Wang Lin terbang satu sosok tiba-tiba keluar dan menyerangnya. Kecepatan sosok itu cukup cepat, dan sekejap, sosok dengan kabut hitam muncul di hadapannya. Wang Lin tidak berhenti. Pada saat sosok hitam itu mendekat, Wang Lin menunjuk jarinya, dan menusukkan jarinya ke dalam kabut hitam. Cahaya hitam keluar dari ujung jari Wang Lin, menyebabkan suara mendesis tiba-tiba keluar dari kabut hitam yang mendidih, hingga akhirnya menghilang, menampakkan seekor binatang seukuran kepalan tangan. Binatang kecil ini tidak memiliki anggota badan, hanya kepala yang memiliki mulut yang besar. Jari Wang Lin langsung menusuk tubuh makhluk kecil itu, menyebabkan binatang kecil itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Wang Lin menarik jarinya. Saat dia menarik jarinya, untaian kabut hitam keluar dari sisa binatang kecil yang hancur dan melingkari jarinya. Wang Lin sedikit mengernyit. Mantra pembantaian surgawi ini melahap kekuatan hidup selama pembantaian. Setelah melihat jarinya menelan kabut hitam, Wang Lin kembali melesat. Ia menyebarkan indera spiritualnya dan mengunci orang-orang dari Sekte Pedang Daluo. Setiap gerakan mereka akan terpantau dengan jelas di matanya. Wang Lin penasaran, seperti apa sebenarnya buah emas iblis itu? Dia juga ingin mencoba mantra pembantaian surgawi pada kedua lelaki tua transformasi jiwa itu. Saat ini, Wang Lin terbang melewati pegunungan, dan kabut hitam di sekitar jarinya menjadi beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, yang dengan cepat melingkari jari Wang Lin. Kali ini Wang Lin mencabut jarinya dari kepala seekor banteng yang memiliki kekuatan kultivator formasi jiwa. Pada saat ia mencabut jarinya, gumpalan kabut hitam keluar dari dahi banteng itu dan melingkari jarinya. Dalam sekejap banteng itu terjatuh dan mati. Setiap kali Wang Lin membunuh binatang formasi jiwa atau lainnya, dia akan memanggil nyamuk iblis untuk menghisap binatang itu sampai kering, membuat nyamuk iblis makin dekat untuk menerobos kekuatan kultivasinya.
Sementara itu, rombongan Sekte Pedang Daluo bergerak cepat. Di sepanjang jalan, jika ada binatang buas yang menyerang, kedua panatua transformasi jiwa itu hanya perlu mengirimkan segel dan binatang buas itu akan hancur menjadi debu. Sepanjang perjalanan, Guojian terus memandangi tubuh Qian Qin yang menggairahkan. Kelompok itu nampak santai, karena jika beberapa binatang buas yang kuat muncul, kedua panatua itu dengan mudah membunuh mereka. Namun setelah memasuki tempat lebih dalam, wajah kedua panatua itu sedikit berubah. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat. Kita belum masuk jauh ke pegunungan, jadi seharusnya tidak ada binatang iblis di sekitar sini, tapi mengapa aura iblis itu begitu jelas di sini, kata Guolun. Kita berdua telah memeriksa sekeliling dan tidak terjadi apa-apa, aku rasa itu tidak mengincar kita berdua, kata Si Fang. Saat aku membunuh binatang buas tadi, aku hampir kehilangan kendali atas diriku sendiri, apa kau tidak merasakannya juga? Pasti ada yang salah di sini, kata Guolun. Pria tua Si Fang merenung sejenak, lalu menatap yang lain dan berkata, kita sudah sampai sejauh ini, dan hanya tersisa 3 hari lagi. Seharusnya tidak ada masalah, kita hanya perlu meningkatkan kecepatan kita. Setelah mengatakan itu, rombongan segera bergerak lebih cepat ke dalam. Buah emas iblis bukanlah buah untuk dimakan, buah ini dapat meningkatkan kekuatan harta magis yang berelemen logam apapun, dan semakin banyak digunakan, semakin kuat harta magis itu. Keempat pedang milik Ling Tianhou di punggungnya disempurnakan dengan sejumlah besar buah emas iblis. Setelah buah matang, itu akan menarik banyak binatang berelemen logam, para binatang itu akan menjaga buah hingga jatuh. Begitu buah jatuh, energi buah emas diserap oleh akar, dan membentuk akar roh emas. Ketika seekor binatang memakan akar roh emas, kecerdasan mereka akan terbangun. Namun, jika terlalu banyak buah emas yang diambil sebelum jatuh, akar roh emas tidak akan terbentuk. Wang Lin berdiri di atas punggung nyamuk dan dengan santai mengikuti di belakang mereka. Sehari kemudian, kelompok itu tiba di tempat pertemuan 2 gunung. Di tengahnya ada sebuah lembah yang sunyi. Kedua panatua itu melangkah maju beberapa langkah, tangan mereka membentuk segel, lalu menekan tangannya ke udara. Sejumlah besar energi spiritual surgawi tiba-tiba berkumpul di hadapannya dan bertiup ke arah lembah, menyebabkan sebuah lorong muncul di hadapan semua orang. Pandangan semua orang langsung tertuju pada segerombolan bunga emas yang sedang mekar. Di bawah bunga emas itu ada buah kecil berwarna keemasan tampak seperti anggur emas. Buah emas iblis, seru kedua panatua itu dengan mata berbinar. Mereka berdua langsung memasuki lembah itu dan memeriksanya. Akhirnya pandangan mereka tertuju pada semak rumput liar yang berjarak 1 meter dari buah emas. Rumput dan semua daun di lembah tergerak oleh hembusan angin, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Saat daun-daun terbang ke udara tertiup angin, yang terlihat di balik daun-daun itu adalah bintik-bintik merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu serangga 9 ragam, seru Si Fang dengan ekspresi muram. Guolun mengerutkan keningnya, 100 buah emas iblis, tentu saja memiliki penjaga yang kuat. 9 serangga itu bukanlah masalah, tapi menghadapi serangga ini membutuhkan umpan. Kata Guolun memperlihatkan senyum kejam. Pada saat ini, Wang Lin melayang 1000 kaki jauhnya dari mereka, dan mengawasi mereka dengan tatapan dingin saat bergumam. Orang-orang ini nampaknya tidak benar-benar tahu tentang buah emas ini, dan percaya bahwa buah emas itu adalah saripatinya. Mereka tidak menyadari akar roh emas yang lebih penting dari buah emas, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Ia tahu hal itu dari ingatan Dewa Kuno Tusi. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah dengan melahap akarnya. Ini akan membuat tubuh Dewa Kuno semakin kuat. Sementara itu, kekejaman melintas di mata Guolun. Dia tiba-tiba mendorong tangannya, menyebabkan pria di sebelah Qian Qin terkejut, dan tubuhnya terlempar masuk ke lembah oleh kekuatan tak terlihat. Tepat saat ia terlempar ke dalam lembah, suara keras berdengung di dalam lembah, ketika banyak serangga merah keluar dari dedaunan, dan mulai berkumpul di udara hingga menyerupai bentuk awan merah raksasa, dan mulai mengeluarkan suara dengungan yang keras, lalu menyerbu ke arah pria itu, dan menembus ke dalam tubuhnya. Suara jeritan mengerikan terdengar dari pria itu, tubuhnya meronta-ronta dan bergulingan di lembah. Kakak senior, teriak Qian Qin dengan menyedihkan. Kejadian ini terjadi sangat cepat, menyebabkan ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Si Fang hanya tersenyum saat melihat itu sebelum mengeluarkan sebuah batu giok merah dan melayang di depannya. Tangannya menunjuk batu giok itu dan berkata, pembatasan segel pedang. Segera batu giok itu terbang atas ke lembah, banyak cahaya merah keluar dari batu giok akhirnya, membentuk jaring darah yang membungkus pria malang itu di dalamnya, agar semua serangga terperangkap di dalamnya.
Shifang dan Guolun tersenyum dingin, lalu melompat ke lembah dan serangga yang tersisa dihancurkannya. Orang ketiga yang memasuki lembah adalah Guo Jian, paman guru Guo Xing diikuti yang lainnya. Adapun Qian Qin, wajahnya nampak pucat. Guo Jian, cepat petik buah emas itu, teriak Guolun. Guo Jian tak berani membantah, dia langsung mengangguk dan hendak mengambil buah emas. Namun, tepat pada saat itu, hembusan angin sepoi mendarat di tubuh kedua tetua itu, membuat ekspresi mereka berubah. Shifang tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah luar lembah dan mengerutkan keningnya. Guo Jian yang hendak mengambil buah emas tiba-tiba berhenti dan terkejut. Shifang menyipitkan matanya dan suaranya bergema. Rekan kultivator yang bersembunyi, keluarlah. Sesaat kemudian kabut hitam menyebar, dan Wang Lin yang berada di atas nyamuk iblis dan tertutup kabut hitam muncul di depan mata semua orang. Guolun nampak mengernyit dan bertanya, "Kamu siapa?" Wang Lin tidak menjawab, sebaliknya melambaikan tangannya dan kabut hitam menyapu ke arah kedua panatua itu. Wajah kedua panatua itu nampak berubah, Guolun melambaikan tangannya, dan sebuah cermin melesat ke udara, dan tiba-tiba membesar sambil mengeluarkan kabut hijau yang mengelilingi kabut hitam. Sementara itu, tangan Shifang membentuk segel dan pedang di punggungnya terbang ke udara, dan melayang di atas kepalanya, avatar pedang raksasa muncul di belakangnya. Di saat kedua panatua mulai menyerang, Guo Jian dengan cepat menyerbu ke arah buah emas hendak mengambilnya. Namun kabut hitam segera melonjak menyebabkan penghalang kabut hijau dari cermin yang menjerat kabut hitam menjadi retak dan hancur. Pedang Shifang yang mendekat juga meledak dan hancur. Saat cermin dan pedang hancur, Guolun dan Shifang mundur beberapa langkah dan muntah seteguk darah dengan wajah dipenuhi kejutan. Kabut hitam terus menyebar dan mengejar Guo Jian menyebabkan ekspresi Guo Jian berubah drastis. Dia tahu tidak bisa bergerak cepat dan hendak berteleportasi. Namun sebelum Guo Jian bisa berteleportasi, ekspresinya berubah drastis, tubuhnya mulai mengembang sebelum akhirnya meledak menjadi pecahan daging dan kabut darah yang menyebar. Sesaat kemudian sosok Wang Lin muncul, di jarinya ada dua cahaya hitam yang bergerak seperti dua naga kecil. Kemunculan Wang Lin segera menyebabkan seluruh lembah menjadi sunyi. Wajah Guo Xing nampak pucat, tangan kanannya yang mencengkeram pedang nampak gemetar. Wanita di sampingnya tak tahan melihat itu, wajahnya pucat dan muntah. Pemuda berjubah biru, yang tampaknya bukan dari sekte pedang Dalu, nampak begitu terkejut dan wajahnya juga pucat. Adapun Qian Qin, wajahnya menjadi semakin gelisah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tatapannya menyapu mereka satu persatu, tangannya menunjuk ke udara, dan kabut hitam keluar dari daging yang berserakan dan dengan cepat berkumpul menuju jarinya, dan membentuk bola hitam di ujung jarinya. Ada fluktuasi energi yang berasal dari dalam bola hitam, menyebabkan ukurannya menyusut sebelum menghilang ke dalam jari Wang Lin. Shifang menatap lencana di pinggang Wang Lin dan menyipitkan matanya saat berkata dengan suara sedikit terkejut, "Murid ketujuh Divisi Ungu, Sekte Takdir Surgawi, kamu Wang Lin." Shifang sudah mendengar rumor tentang daftar orang-orang yang terpilih untuk memasuki Laut Iblis Timur, dan Wang Lin salah satu orang yang terpilih. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit, segera bayangan pedang raksasa muncul di langit. Shifang mencibir, "Wang Lin, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan terluka parah. Bagaimana kamu akan pergi ke Laut Iblis Timur dalam 1,5 bulan?" Guolun menatap Wang Lin dengan dingin, dia tahu akan buang waktu berbicara dengan orang yang dipenuhi dengan aura niat membunuh. Segel di tangan Guolun berubah, dan sebuah bendera darah muncul di tangannya. Dengan satu lambaian, kabut darah keluar dari bendera, dan segera menutupi seluruh tubuhnya. "Terimalah kematianmu," teriak Guolun dengan kejam mengulurkan telapak tangannya. Segera telapak tangan darah raksasa muncul dari dalam kabut darah dan melesat ke arah Wang Lin. Serangan itu belum berhenti saat kabut darah bergolak, dan satu kepala hitam raksasa dengan aura ganas muncul dari kabut darah dan meluncur ke arah Wang Lin. Sikom juga mulai menyerang, tangannya membentuk segel dan menebas ke bawah. Segera banyak bayangan pedang, membawa energi penghancur melesat ke arah Wang Lin. Di saat yang sama, jiwa asalnya keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi pedang kecil, lalu menyatu dengan pedang. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berdiri dan mengangkat tangannya ke atas. Jarinya menekan udara, dan cahaya ungu muncul di jarinya. Itu adalah jari kematian. Dengan satu jari, puluhan ribu jiwa mati. Wang Lin mengulurkan jarinya ke depan. Segera cahaya ungu jari raksasa melesat ke arah telapak tangan darah. Dimanapun jari kematian lewat, semua rumput di lembah berubah menjadi hitam dan layu. Bahkan daun-daun sekitarnya berjatuhan. Telapak tangan berdarah,
akhirnya menghantam jari kematian, menyebabkan suara gemuruh keras. Telapak darah nampak perlahan mundur, tapi sebelum bisa mundur jauh, telapak darah segera ditarik ke arah jari kematian, dan dihisap sepenuhnya ke dalam jari kematian, hingga jari itu berubah menjadi merah darah. Setelah menyerap kekuatan telapak tangan darah, tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin, jarinya tidak berhenti dan bergerak semakin cepat saat melewati energi pedang Shifang dan mendekati kepala darah, namun kepala darah membuka mulutnya dan menelan jari Wang Lin. Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Karena kamu ingin melahapnya, maka aku akan membiarkanmu melahapnya sampai puas, kata Wang Lin dengan dingin sambil mendorong semua kekuatan yang telah diserapnya dari telapak tangan darah. Segera kekuatan penghancur dari jari kematian memasuki kepala darah secara liar, menyebabkan kepala itu mulai membesar sebelum akhirnya meledak dengan keras. Dengan hancurnya kedua serangannya itu, Guolun terhempas mundur puluhan langkah dan memuntahkan darah. Ketakutan segera memenuhi wajahnya, dia segera berbalik dan melarikan diri. Wang Lin dengan dingin menatap ke arah Guolun melarikan diri, dan mengeluarkan pedang surgawi sebelum mengayunkannya. Segera bilah cahaya pedang sabit melesat ke arah Guolun dan mengejarnya. Pada saat ini, cahaya pedang Shifang dengan cepat mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik dan mengulurkan tangannya kirinya. Di saat yang sama, energi surgawi logam keluar dari tangan kirinya, cahaya keemasan yang menyilaukan dan pusaran air muncul dan mengembun di tengah telapak tangannya. Energi spiritual surgawi logam keempat, kata Wang Lin mendorong telapak tangannya ke depan. Dengan serangkaian suara gemuruh, pusaran emas di tangannya melesat keluar dan langsung menghantam energi pedang, menyebabkan ledakan keras dan gunung sekitarnya mulai runtuh. Saat ledakan terjadi, sebuah pedang kecil melesat melewati udara dan menuju ke arah dahi Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit, dia dengan cepat mundur, sambil mengeluarkan cambuk jiwa dan mencambuknya ke arah pedang kecil. Terdengar suara keras saat cambuk jiwa itu mengenai pedang kecil, jeritan menyedihkan keluar dari pedang kecil, itu adalah jiwa Shifang. Kabut hijau keluar dari pedang dan segera berhenti menyerang, lalu berbalik untuk melarikan diri dengan lemah. Shifang ingin kembali ke tubuhnya, tapi Wang Lin tidak memberinya kesempatan itu. Tepat saat jiwa asal Shifang akan mengembun, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan, dan cahaya hitam melesat keluar. Sasarannya bukan jiwa Shifang, melainkan tubuhnya. Shifang melihat cahaya hitam itu berubah menjadi monster raksasa dengan mulutnya yang tajam. Mulut tajam itu bergerak secepat kilat saat turun dari atas, lalu menembus kepala Shifang dan menusuk ke dalam tubuhnya. Darah dan daging semuanya terhisap kering dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah mayat. Jiwa Shifang menatap dengan tercengang pada apa yang baru saja terjadi. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan buas sebelum terbang menuju kelompok Guoxing. Guoxing nampak kebingungan, dia tidak tahu mengapa tetua itu menyerangnya. Penglihatannya menjadi gelap dan ada luka di dahinya, itu adalah pedang kecil yang telah menembusnya. Tubuh Guoxing sekejap menjadi kaku, namun matanya tiba-tiba menyala lagi, ada aura berbeda yang lebih kuat terpancar dari matanya yang menyala. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.